Desa Tambak Leko merupakan desa yang terletak di Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sejak dahulu desa ini menjadi pusat kehidupan nelayan yang memanfaatkan hasil laut dan tambak sebagai sumber penghasilan utama. Desa ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa, desa yang kaya akan sumber daya alam sekaligus budaya bahari yang unik. Secara geografis, Desa Tambak Leko ini seluas 606.096 hektar. Sebagian besar wilayahnya berupa tambak dan laut. Hasil laut adalah denyut nadi perekonomian Desa Tambak Leko. Dari fajar terbit hingga senja tiba, perahu-perahu nelayan hilir mudik membawa ikan, udang, hingga kepiting. Selain melaut, warga juga mengelola tambak bandeng dan udang yang terkenal dengan cita rasa khasnya. Potensi ini tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Misi Tambak Leko mewujudkan desa Tambak Leko sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Misinya optimalisasi struktur pemerintahan desa Tambak Leko sesuai tugas pokok dan fungsi secara profesional dan proporsional. Kedua, perbaikan dan pemenuhan infrastruktur desa Tambak Leko yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat, meliputi fasilitas jalan umum, drainase, dan fasilitas olahraga. Misi yang ketiga dari Tambak Leko yaitu peningkatan pelayanan publik, meliputi pelayanan fasilitas kesehatan dan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan anak yatim. Itu visi dan misi kami. Desa Tambak Leko terbagi beberapa dusun. Di antaranya yang pertama yaitu Dusun Batu Ampar. Dusun ini menjadi salah satu pusat kehidupan masyarakat dengan aktivitas nelayan dan tambak yang menjadi mata pencaharian utama. Yang kedua adalah Dusun Kerajaan, yang menjadi pusat pemerintahan desa, tempat segala urusan administratif dan kegiatan masyarakat berlangsung. Yang ketiga adalah Dusun Pasirian, dengan pemandangan khas pesisir dan masyarakatnya yang hidup rukun berdampingan. Yang keempat adalah Dusun Bong Tengah Utara dan Bong Tengah Selatan. Dua wilayah ini yang berdekatan, namun memiliki keunikan masing-masing dalam tradisi dan kekuatan gotong royong. Yang kelima adalah Dusun Kampung Baru Timur dan Kampung Baru Barat. Kawasan ini yang terus berkembang dengan semangat warganya dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Yang keenam adalah Dusun Sanggaran Timur dan Sanggaran Barat. Dua wilayah ini menjadi tempat lahirnya beragam potensi sumber daya manusia yang aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Dan yang terakhir adalah Dusun Porangan, yang dikenal dengan kekayaan tradisi serta semangat warganya dalam menjaga keharmonisan desa. Meski berada di pesisir, Desa Tambak Leko terus berkembang. Pemerintah desa bersama masyarakat membangun infrastruktur, memperbaiki akses jalan, dan meningkatkan fasilitas umum. Pendidikan menjadi perhatian utama agar generasi muda tak hanya meneruskan tradisi, tetapi juga siap menghadapi masa depan dengan ilmu pengetahuan. Tambak Leko bukan hanya tentang hasil laut. Keindahan alamnya memikat hati siapa saja yang berkunjung. Pantai yang tenang saat senja, perahu yang bersandar di dermaga, hingga aroma ikan bakar yang menggoda, menjadikan desa ini memiliki potensi wisata bahari yang menjanjikan harapan dan masa depan. Dengan kekayaan alam dan semangat masyarakatnya, Tambak Leko menatap masa depan dengan optimis. Harapannya,
Desa ini menjadi sentra perikanan, pertambakan, dan wisata bahari yang maju, tanpa meninggalkan kearifan lokal yang menjadi identitasnya. Desa Tambak Leko. Di sini laut bercerita, tambak memberi kehidupan, dan masyarakatnya menjaga warisan. Sebuah potret desa pesisir yang sederhana, namun kaya akan cerita dan harapan. Tambak Leko, pesona bahari Pasuruan yang tak lekang oleh waktu. Kami sekarang berada di Sumur Legi, di dusun Kampung Baru, Desa Tambak Leko. Ini konon katanya sumur dari peninggalan terdahulu di Tambak Leko. Saya sekarang bersama Bapak Suparman selaku juru kunci Sumur Legi ini. Baik Pak, selamat siang. Ini untuk sejarah singkatnya Sumur Legi ini gimana Pak? Itu sumurnya itu yang garap itu Mbak Arif Mas. Mbak Arif Suboropuro. Banyak itu yang buat anak sakit, orang sakit, banyak lah Sumur Legi. Untuk Sumur Legi sendiri itu dinamakan Sumur Legi itu memang airnya manis atau gimana Pak? Legi Mas. Oh, dulu memang Legi ya? Iya. Pertama kali gimana kok tiba-tiba ada Sumur Legi ini, sejarahnya gimana Pak? Dari Mbak Arif itu Pak? Oh gitu itu Mas ya. Mbak Arif itu ngecep tungkat, ditarik, dia jadi sumber itu, jadi sumur itu. Oh gitu ya. Tadi yang garap itu gak ada orang tahu Mas, cuma Mbak Arif itu. Itu biasanya ada nggak Pak orang dari mana gitu yang berobat atau mengonsumsi air di Sumur Legi ini Pak? Oh banyak Mas, ada di mana-mana Mas. Orang Lampung, orang Banyuwangi bisa ada ke Sumur Legi itu Mas. Ya alhamdulillah bisa bisa waras lah. Oh jadi secara singkatnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk secara singkat dari Sumur Legi ini. Terima kasih Pak. Oke, Mas. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tak sabarnya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya.